Limbah beton merupakan salah satu limbah yang berbahaya bagi ekosistem karena dapat merusak lingkungan. Lalu bagaimana cara kita menangani agar limbah beton ini tidak merusak lingkungan? Cek video berikut. Jadi, bisakah beton didaur ulang? Untuk menjawab pertanyaan dengan sederhana, ya, beton mungkin bukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran saat Anda mendengar tentang daur ulang. Mungkin karena dua alasan. Pertama, gagasan tentang mendaur ulang beton sebenarnya tidak pernah muncul dalam pikiran Anda. Kita tidak pernah diperkenalkan dengan ide dan proses mendaur ulang beton atau manfaat yang dapat dimiliki oleh industri konstruksi. Tapi ya, beton bisa didaur ulang, dan dalam video ini kami akan membahas tentang daur ulang beton. Beton semen, atau sekarang yang bisa kita sebut beton, adalah bahan komposit dari agregat halus, yang juga dikenal dengan pasir, dan agregat kasar, yang juga dikenal dengan kerikil, yang terikat bersama dengan adukan semen yang mengeras seiring waktu. Secara sederhana, beton adalah bahan yang terbentuk dari bahan pengikat dan bahan yang saling terikat. Saya rasa cukup jelas bahwa beton merupakan bagian terbesar dari dunia ini. Namun, ketika dihancurkan, beton-beton ini dibuang karena orang-orang tidak melihat adanya penggunaan dari beton yang dihancurkan tersebut. Namun, gagasan mendaur ulang masih ada, meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Beton daur ulang biasanya digunakan dalam pekerjaan-pekerjaan kecil seperti bahan pengisi, tetapi sebenarnya dapat digunakan untuk membuat beton baru. Beton mungkin dianggap sebagai bahan bangunan yang ramah lingkungan, namun tetap membutuhkan deposit batu kapur untuk membuat semen, serta penggunaan kerikil dan pasir sebagai agregat. Dengan mendaur ulang beton, konsumsi sumber daya alam ini dapat dikurangi. Telah ada contoh penggunaan beton daur ulang, terutama di Jerman. Beton daur ulang telah lama digunakan sebagai bangunan seperti kompleks perumahan ini di kota Swabia, Vinenden, serta dalam fondasi jembatan lengkung di Basna yang berdekatan. Contoh-contoh dari Swiss juga menunjukkan bahwa bahan bangunan daur ulang dapat digunakan dalam proyek konstruksi skala besar, dan beton daur ulang memiliki kemampuan yang lebih banyak daripada yang diizinkan oleh pedoman hukum saat ini. Hal ini dapat secara signifikan meningkatkan proporsi puing yang digunakan dalam bahan bangunan, dan hal itu pada halnya akan melindungi lingkungan dalam beberapa cara. Jadi seperti yang Anda lihat, beton dapat didaur ulang dan memberikan manfaat besar bagi struktur, industri, struktur konstruksi, dan lingkungan, peneliti, dan eksperimen. Hal ini dapat menjadi langkah awal menuju teknologi bangunan yang lebih baik. Adapun banyak pemanfaatan dari beton pecah menjadikan sebagai agregat untuk campuran beton. Tetapi, masalah terletak pada proses daur ulang itu sendiri. Mendaur ulang beton tidak semudah kedengarannya, tapi Anda tidak perlu khawatir. Daur ulang beton biasanya dilakukan dengan cara menghancurkan beton menjadi serbuk atau pecahan kecil. Ini dilakukan dengan menggunakan alat penghancur industri seperti impaktor dan jaw crusher. Setelah dihancurkan, beton daur ulang kemudian dilewatkan melalui impaktor tambahan atau impaktor sekunder, dan disaring untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak diinginkan dan debu. Selain itu, pengolah beton daur ulang menggunakan magnet pemisah dan flotasi air untuk menghilangkan logam, kotoran, atau bahan lain yang akan menghambat proses daur ulang beton tersebut. Anda mungkin bertanya-tanya,
Apa penggunaan beton daur ulang tersebut? Nah, beton daur ulang dapat digunakan dalam berbagai cara yang sama seperti kerikil, agregat, dan bahan paving lainnya. Dalam konteks ini, beton daur ulang dapat digunakan untuk membuat jalan, sebagai pondasi, sebagai lapisan dasar paving aspal, sebagai bahan untuk weir, gabions, dan yang paling penting sebagai bahan baku untuk beton baru. Jadi, manfaat umum dari penggunaan beton daur ulang adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghemat limbah konstruksi dan uang untuk transportasi daripada menggunakan bahan-bahan baru yang harus diimpor. Hal ini dapat menghemat biaya material, transportasi, dan pembangunan. Tetapi mungkin ada masalah dalam penyimpanan bahan tersebut. Terima kasih telah menonton video tentang pengolahan limbah beton menjadi agregat. Saya Adi Nugroho Rizky Utomo dan rekan saya Ipan Nopani pamit undur diri.